Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathman Mifri dari kelas ETKF. Seperti pembahasan sebelumnya, saya akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu sistem keamanan komputer. Kita langsung masuk saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama ada keamanan komputer, yang kedua ada jenis serangan, yang ketiga ada keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data, yang keempat ada langkah-langkah keamanan komputer, yang kelima ada mencegah terjadinya serangan pada komputer, yang keenam keamanan sistem atau terhadap virus trojan, worm, dan spyware, dan yang terakhir ada kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, keamanan komputer. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Selain itu, makin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan lainnya ke internet, namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki. Dan ini adalah beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatnya pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Yang ketiga, banyaknya software untuk melakukan penyusunan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Yang keempat, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang kelima, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM terbatas. Ada beberapa hal yang bisa menjawab diberlakukannya penggunaan sistem komputer, antara lain yang pertama, menghindari risiko penyusupan. Harus dipastikan bahwa sistem tidak ada penyusup yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menentukan sistem. Yang kedua, mengurangi risiko ancaman. Hal ini biasa berlaku di institusi dan perusahaan swasta. Yang ketiga, melindungi sistem dari kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. Dan yang terakhir ada melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. Yang kedua ada jenis serangan. Yang pertama ada keamanan fisik. Keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan server, peralatan pemanjang, sistem distribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua ada keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Yang ketiga ada keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data komputer tersebut. Dan yang terakhir ada keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Nah, ini adalah keamanan yang meliputi 5 aspek dari prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan di dalam sudut pandang keamanan adalah menunjukkan bahwa tidak satupun yang dapat data kecuali yang berhak. Itu satu. Yang kedua adalah keutuhan atau integrity. Kebutuhan berkaitan dengan
konsistensi informasi yang terdapat pada data yang pada jaringan komputer, di mana modifikasi ataupun perusakan data yang mengakibatkan ketidaktahuan data ditimbulkan oleh malicious kode atau virus atau worm. Yang ketiga ada keaslian atau authentication. Keaslian layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau pengguna autentikasi atau anti authentication, maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan atau data origin authentication. Yang keempat ada tidak ada penyangkalan atau non-repudiation. Tidak ada penyangkalan berkaitan dengan menjaga pengguna atau pemilik data tidak dapat menyangkal telah mengakses atau menggunakan data sehingga sistem mengetahui sistem yang bertanggung jawab untuk yang telah terjadi pada data tersebut. Dan yang kelima ada availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika diperlukan untuk server yang diserang hingga mati akan membuat pengguna tidak dapat mengakses informasi yang ada di dalamnya. Lanjut, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Yang pertama ada kebocoran atau leakage, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Kedua ada tampering atau pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Yang ketiga ada perusakan vandalis atau adalah penggangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusak tersebut. Ini beberapa mode yang dilakukan, antaranya eavesdropping atau yang kedua ada masquerading, yang ketiga ada message tampering, yang keempat ada replay, yang kelima ada denial of service. Ancaman serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan mengandalkan dirinya. Yang kedua ada email virus, tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka maka akan menginfeksi komputer. Dan ada yang dibilang internet worms, atau worms adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi dengan internet. Dan yang keempat ada spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah main atau junk mail. Yang kelima ada Trojan horse, atau yang disebut dengan suatu program tersembunyi dalam aplikasi tertentu. Yang keenam ada spyware, yang tadi kita bahas, adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adword atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Yang ketujuh ada serangan brute force. Serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Yang ke-8 ada sniffing. Sniffing pembacaan ini data yang bukan tujuannya yang dikenal sebagai sniff. Program sniffing yang digunakan adalah network monitor dan distinct corporation. Yang ke-9 ada spoofing, adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Yang ke-10 ada finger exploit. Awal penggunaan finger exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Yang ke-11 ada brute force. Brute force adalah salah satu metode dalam penyuluhan keamanan yang menggunakan password. Dan yang terakhir ada password cracking, atau yang
pembahasan kita yang keempat ada langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama, aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua, analisa risiko. Identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Yang ketiga, perlindungan. Pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Dan yang keempat ada alat atau tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Yang kelima ada prioritas atau perlindungan PC secara menyeluruh. Lanjut, mencegah terjadinya serangan pada komputer. Yang pertama ada desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua ada aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Ketiga ada manajemen. Pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan praktis standar seperti standar operating procedure atau SOP dan security policy haruslah diterapkan di samping memikirkan hal teknologinya. Dan yang terakhir ada manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam perkembangan teknologi, informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sering menyebabkan pengguna malah menuliskan pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat dipertimbangkan. Lanjut ke pokok pembahasan yang keenam, yaitu tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worms, dan spyware. Yang pertama ada gunakan software antivirus. Yang kedua, blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file atau extension. Yang keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, mendaftar ke layanan alert email. Yang keenam, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Yang ketujuh, up to date dengan software patch. Yang ke-8, backup data secara reguler. Dan yang ke-9, hindari looting dari gigs. Dan yang terakhir, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna security merupakan fondasi dari keamanan infrastruktur. Artinya, kebijakan ini sangat penting untuk keberlangsungan sistem kedepannya. Kebijakan keamanan diperlukan untuk melindungi dan mengamankan teknologi informasi organisasi. Yang pertama ada promise policy, atau merupakan kebijaksanaan yang sama sekali tidak membatasi penggunaan sumber daya. Artinya, bisa dikatakan tidak ada kebijakan. Jika organisasi menggunakan kebijakan ini, maka akan sangat mudah bagi hacker untuk masuk ke dalam sistem. Yang kedua ada permissive policy, merupakan kebijakan yang bersifat bebas namun terdapat area tertentu yang dibatasi. Pada kebijakan ini hendaknya selalu diperbarui agar efektif. Dan yang terakhir ada prudent policy, merupakan kebijakan keamanan maksimal, hanya layanan tertentu saja yang dibuka, yaitu layanan yang benar-benar dibutuhkan. Pada kebijakan ini semua aktivitas pada sumber daya tercatat di dalam sistem. Biasanya pada kebijakan ini diperlakukan enkripsi untuk sistem yang digunakan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekian, terima kasih.